tenang aja. Nah mungkin karena gue bilang gue tuh takut sama air kali ya. Jadi gue tuh gak pernah mau tuh ke air terjun dan lain sebagainya. Gue gak berani. Tapi kalau tadi Indi cerita mungkin gue akan jalan-jalan karena penasaran seperti apa. Iya. Kecuali kalau ada punglinya gue jadi males. Iya. Nah kita mau ngobrol aja sama reporter kita. Ada Mas Nur Hadi Wicaksono, reporter dari Detik Jatim yang akan menceritakan nih sebenarnya kronologisnya seperti apa sampai kemudian ada pungli di air terjun Tumpak Sewu ini. Selamat pagi Mas Hadi. Halo. Wah Mas Hadi mohon izin soundnya belum keluar suaranya ya. Boleh kita cek ulang teman-teman? Oke. Coba. Selamat pagi juga ya sama. Terdengar. Iya, boleh didekatkan seperti itu terus aja ya Mas ya mic-nya supaya Oke. terdengar dengan jelas. Iya kalau bisa Mas Hadi ngedeketin juga sama air terjunnya ya. Jangan. Tanya dulu deh Mas Hadi, emang ini lagi di mana? Bukan di dekat air terjunnya kan? Apakah ini dekat kayak tempat stop untuk bayar tiketnya atau seperti apa nih? Apakah udah di kawasan air terjun tersebut? Ya ini memang agak berjauh dengan air terjun karena suaranya mungkin agak berisik kalau di dekat air terjun. Betul. Benar juga. Tapi berarti dirimu ada di kawasan tersebut? Ya. I see. Mas Hadi, ini tuh menjadi permasalahan yang kerap kali terjadi. Bahwa tempat-tempat wisata kemudian quote unquote dimanfaatkan untuk mencari pungli ibaratnya seperti itu. Nah kemudian seperti apa yang terjadi di sana di air terjun Tumpak Sewu sendiri? Apakah betul memang terjadi banyak pungli di sana? Ya perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu memang sempat terjadi video viral di mana ada rombongan wisatawan yang sedang berlibur di kawasan Tumpak Sewu. Ini dilakukan beberapa pungutan di mana memang kawasan Tumpak Sewu ini tidak hanya satu pintu masuk tapi ada beberapa pintu masuk. Di antaranya kalau di Malang itu namanya Coban Sewu, kemudian di Tumpak Sewu itu yang berada di Kabupaten Lumajang. Namun di Kabupaten Lumajang ini ada dua pintu masuk yakni melalui Grojogan Sewu dan juga Tumpak Sewu. Lah yang menjadi persoalan di masing-masing tiket ini ketika para pengunjung masuk ke dasar air terjun ini dilakukan pemungutan tiket kembali sehingga wisatawan yang turun ke bawah itu harus membayar tiket selama 3 kali. Oke, Mas tapi berarti bisa dikonfirmasi bahwa sebelum musim liburan ini gitu ya, biasanya nggak ada tuh step pembayaran 3 kali itu ya? Ya, memang sebelumnya yang menjadi kewajaran Nang Tumpak Sewu ini berada di beberapa. Jadi para wisatawan yang turun ke bawah biasanya hanya membayar tiket 2 kali, yakni melalui tiket yang di Malang, kemudian kalau dari Lumajang melalui tiket yang ada di Kabupaten Lumajang. Oke. Namun semenjak ada beberapa waktu yang lalu itu dari pengelola wisata oknum dari Grojogan Sewu melakukan pungutan kembali sehingga wisatawan yang turun ke bawah harus membayar tiket 3 kali dan ini yang menjadi keluhan para wisatawan. Ya. Mas, sorry kalau boleh tahu berapa harga tiket yang dipungut tersebut? Ya untuk wisatawan mancanegara atau dalam negeri, wisatawan harus membayar tiket sebanyak atau sebesar 10.000. Untuk wisatawan asing sebanyak 50.000. Ini yang seharusnya dibayarkan atau berupa pungli tadi? Ya memang biaya tiketnya memang sebesar itu. Jadi untuk yang wisatawan dalam negeri 10.000 per orang. Kemudian untuk wisatawan mancanegara 50.000 per orang. Cuma yang menjadi persoalan para wisatawan adalah mereka harus membayar tiket 3 kali. Sehingga memang nominalnya menjadi lebih besar. Iya, Mas ini juga katanya ada dugaan bahwa tiket yang diberikan itu yang tertera dalam tiketnya adalah nama tempat wisata yang berbeda. Apakah itu benar Mas? Dan apa gitu namanya? Berarti bukan wisata Tumpak Sewu gitu ya? Ya, jadi memang di tiket itu ada 3 tiket. Nah, yang pertama adalah Coban Sewu itu yang memang masuk di kawasan Malang. Kemudian ada yang Tumpak Sewu itu yang di Lumajang dan juga ada satu lagi yang baru namanya Grojogan Sewu. Yang itu yang menjadi keluhan wisatawan, mereka harus membayar tiket sebanyak 3 kali dari 3 destinasi yang berbeda meskipun satu pemandangan. Nah itu apa Mas alasan dibalik penggunaan nama si Grojogan Sewu itu nih buat tiket tambahannya untuk masuk ke kawasan apa? Ya, jadi perlu kami sampaikan Grojogan Sewu dan Tumpak Sewu ini dikelola oleh yang berbeda. Tumpak Sewu ini dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang ada di Desa Situmulyo. Kemudian Grojogan
usaha milik desa, sehingga mereka melakukan pungutan secara sendiri-sendiri. Oke, itu yang dikeluhkan oleh masyarakat ya. Kemudian tanggapan masyarakat seperti apa nih Mas? Ini kan satu udah ada kelihatan videonya yang viral gitu. Untuk masyarakat lainnya apakah juga ada yang mengeluhkan hal-hal serupa, baik itu mengeluh di tempat langsung atau yang sampai membawa ke sosial media nih Mas, diupload juga kontennya? Ya memang pungutan ini menjadi keresahan tersendiri bagi para wisatawan, terutama travel agent, karena mereka sebelumnya hanya mengetahui bahwa tiket masuk itu hanya 2 kali, yakni yang dari Coban Sewu maupun dari Tumpak Sewu. Sehingga ketika ada tambahan 1 tiket lagi, ini yang tidak menjadi persiapan bagi travel agent, sehingga mereka harus membayarkan ulang bagi para wisatawan yang akan masuk ke destinasi tersebut. Dan ini sungguh menjadi keresahan tersendiri bagi para wisatawan. Oke, setelah ramai dan viral di sosial media, apakah ini mempengaruhi bagi tempat tersebut akhirnya jadi berkurangnya pengunjung atau seperti apa, Mas? Ya, memang dari beredarnya video yang kemarin yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu, ini memang terdampak bagi wisatawan. Banyak beberapa wisatawan yang meng-cancel untuk berlibur ke kawasan tersebut. Jadi mempengaruhi ya. Ini dia yang negatifnya adalah kalau misalnya ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan dari satu daerah atau satu tempat wisata tertentu, pengaruhnya adalah orang-orang jadi malas pergi ke sana. Iya, betul. Dan karena memang mereka ini nggak tahu, terutama bagi travel agent tidak mengetahui bahwa ada penarikan pungutan lagi dari wahana Grojogan Sewu ini. Yang mereka tahu adalah 2 tiket yang sebelumnya sudah memang terjadi. Oke, Mas, kemudian apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah setempat gitu terkait mungkin gonjang-ganjing ya penarikan dana tambahan lagi nih untuk memasuki kawasan wisata air terjun Tumpak Sewu? Ya, tadi pagi saya sudah mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang bahwa saat ini pihak dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang beserta juga anggota DPRD melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pengelola wisata yang ada di Tumpak Sewu ini, karena memang menjadi primadona bagi tidak hanya dalam negeri tapi juga bagi wisatawan mancanegara, sehingga tadi pagi sudah disampaikan akan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pengelola untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di kawasan wisata tersebut. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Nur Hadi Wicaksono untuk laporannya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian seksama lagi supaya tidak ada citra yang tidak baik lah terhadap tempat-tempat wisata alam di negara kita. Selamat bertugas kembali Mas Nur Hadi. Siap. Sampai jumpa. Ya.